wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Citra di mata pelajaran sosiologi. Dan kali ini kita akan mereview kembali materi yang sudah saya berikan tapi belum saya terangkan melalui video. Nah, kali ini Bu Citra akan menerangkan modul tema 9 tentang badai pasti berlalu. Kemarin itu saya sudah memberikan tugas kepada Anda dan Anda beberapa sudah ada yang mengumpulkan. Nah, kali ini saya akan mereview kembali atau akan menjelaskan secara langsung melalui video pembelajaran ini. Nah, di sini kita membahas tentang badai pasti berlalu. Ini tentang apa sih badai pasti berlalu itu? Nah, di sini akan ada 3 unit bab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gejolak sosial, mengelola gejolak, dan meredam gejolak. Nah, di sini kita akan membahas dulu di unit 1. Di unit 1 kita akan bahas tentang gejolak sosial. Apa sih gejolak sosial itu? Nah, kita akan mempelajari dulu. Di sini ada artikel tentang aksi warga menolak berdirinya Bandara New Yogyakarta International Airport. Nah, kejadian seperti ini itu disebut dengan konflik sosial. Nah, kalau demo apa yang akan terjadi? Nah, Anda bisa membacanya melalui browsing di internet tentang konflik di atas. Jadi nanti jenengan bisa melihat aksi warga menolak berdirinya Bandara New Yogyakarta International Airport. Nah, di sini nanti jenengan bisa membacanya di internet, jenengan akan tahu tentang apa itu. Nah, di sini saya akan membahas dulu tentang pengertian konflik. Nah, konflik sosial itu sendiri nanti akan dijelaskan secara menyeluruh tentang faktor penyebabnya apa, bentuk konfliknya apa, teori konfliknya apa, upaya menyelesaikan konfliknya bagaimana, dan manajemen konfliknya seperti apa. Kita ambil dulu terlebih dahulu di pengertian konflik sosial. Nah, konflik sosial itu berasal dari bahasa Latin configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih berusaha menghancurkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, dari pengertian itu kita bisa melihat saat teman kita bertengkar, saat ayah dan ibu kita saling diam, tidak saling berbicara, atau saat sekelompok tim pendukung bola saling mengejek, bisa kita sebut sedang terjadi konflik. Nah, sekarang kita bahas tentang kalau ada konflik atau ada pertengkaran atau ada proses memukul, berarti kita membahas tentang kekerasan. Nah, kekerasan dalam masyarakat adalah pertentangan yang disertai dengan tindakan agresif atau penyerangan yang bisa dilakukan secara perorangan atau kelompok. Nah, sumber dari kekerasan adalah kesenangan tanpa melihat, hati nurani, ibadah tanpa pengorbanan, dan kekayaan tanpa bekerja. Nah, istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin violentus, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Tindak kekerasan menunjuk kepada tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Kekerasan itu berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama apabila upaya-upaya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Nah, kekerasan yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurang berfungsinya peran keluarga di dalam masyarakat seperti peran ayah dan ibu yang tidak baik, tekanan ekonomi di dalam keluarga sehingga menghimpit dan melakukan tindakan kekerasan, atau pengaruh media massa baik secara audio maupun visual melalui televisi, internet sangat berpengaruh terhadap tindakan kekerasan. Seperti anak-anak yang mempraktekkan smackdown dengan teman sekelasnya dan perkelahian pelajar.
kalau teori konflik, kalau ada gejala sosial atau konflik dari dalam masyarakat, maka beberapa contoh nyata teori konflik dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, konflik buruh dan majikan, dan perebutan kekuasaan. Sosiolog pun mengemukakan teori konflik yaitu karma, proses panjang sejarah perjuangan masyarakat kaum proletar yang melakukan pemberontakan terhadap kaum borjuis sehingga berhasil membawa perubahan sosial menciptakan masyarakat tanpa kelas. Nah, di sini Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori ini itu berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas. Dalam hal ini identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Menurut Ralph Dahrendorf tentang teori konflik sosial bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sendiri sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat. Misalnya, pembangunan Bandara New Yogyakarta Airport Internasional yang akan membawa perubahan pada masyarakat Kulon Progo diwarnai dengan konflik warga masyarakat menolak bandara. Dari penjelasan mengenai teori konflik menurut para ahli di atas itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan ini juga didasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembangunan borjuis dan proletar. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Nah, konflik yang terjadi di dalam masyarakat terjadi dalam berbagai hal. Secara umum, penyebab timbulnya konflik dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antar individu, misalnya perbedaan pendapat atau perasaan. Hal ini dapat menimbulkan konflik, misalnya perbedaan atau karakter adik yang pendiam dengan kakak yang temperamental. Perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Misalnya, terjadinya konflik antar partai politik menjelang pemilu, atau perbedaan kebudayaan juga menjadi salah satu timbulnya konflik. Perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang diwarnai kebudayaan kelompoknya, seperti pola pikir dapat menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, perbedaan pendapat tentang budaya barat antara orang tua dengan anak. Perubahan sosial yang berlangsung cepat akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pendirian. Misalnya reformasi, sebagian masyarakat ada yang bisa menerima dan ada yang belum siap menerima perubahan. Tapi tidak semua konflik itu bersikap negatif, ada juga konflik yang bersifat positif. Misalnya, konflik yang terjadi saat rapat paripurna DPR, mereka berbeda pendapat, tetapi menghasilkan keputusan yang membangun. Dengan konflik akan melahirkan solidaritas kelompok sehingga dapat menciptakan stabilitas dan integrasi sosial. Adanya konflik, kita dapat mengetahui sumber-sumber ketidakpuasan dalam masyarakat. Untuk kemudian diupayakan cara penyelesaiannya. Nah, bentuk-bentuk konflik sosial itu banyak sekali, contohnya ada di bawah ini. 1. Konflik individu dengan individu adalah konflik yang terjadi antara direktur perusahaan. Konflik antar negara. Kemudian ada konflik antar rasial, adalah konflik yang terjadi antara ras yang berbeda, seperti pada diskriminasi ras atau politik apartheid di Afrika. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang terjadi antar kelas sosial yang berbeda. Contohnya, konflik antara direktur dengan karyawan. Konflik antar kelompok sosial adalah konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat, seperti konflik antara supporter bola, tawuran pelajar, konflik antar partai politik. Ada juga konflik interindividu. Konflik interindividu merupakan konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih yang tujuan saling bertentangan dan
bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Misalnya mengerjakan tugas sekolah dengan membantu acara hajatan di kampung. Konflik antar generasi adalah konflik yang terjadi antar generasi. Misalnya konflik antara anak-anak dengan orang tua tentang pandangan terhadap tradisi dan adat istiadat. Konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang merusak dan merugikan pihak yang berkonflik. Misalnya tawuran pemuda antar kampung. Konflik konstruktif bersifat membangun, misalnya perbedaan pendapat saat mengadakan rapat. Yang ketiga, konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat, terdiri dari konflik ekonomi, konflik sosial, konflik politik, konflik budaya, dan konflik ideologi. Misalnya konflik antara pemilik perusahaan, konflik menjelang pemilu, konflik antar keyakinan atau agama. Nah, di sini ada penugasan kelompok. Ayo menyusun clipping. Langkah-langkahnya bacalah artikel di bawah. Carilah faktor yang melatar belakangi dan dampak yang muncul, solusi yang bisa dilakukan terhadap terjadinya kekerasan di Makobrimob tersebut. Nah, ini di sini Anda bisa membaca tentang peristiwa di Makobrimob. Di sini Anda baca dengan seksama. Kemudian carilah faktor yang melatar belakangi dan dampak yang muncul, kemudian berikan solusi apa. Jadi ada tiga. Yang pertama, cari faktor yang melatar belakangi masalah itu atau cari faktor yang melatar belakangi konflik di Makobrimob, kekerasan di Makobrimob. Yang kedua, dampak apa yang muncul, dan yang ketiga, solusi yang bisa dilakukan terhadap terjadinya kekerasan di Makobrimob tersebut. Ini tugasnya. Kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya melalui WA pribadi. Nah, untuk kali ini saya hanya akan mereview dengan menjelaskan melalui video di unit 1. Untuk unit berikutnya saya akan menjelaskan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas Anda adalah 3, mencari faktor terjadinya konflik brimob. Yang kedua, menyebutkan dampak yang muncul, dan yang ketiga adalah mencari solusi yang bisa dilakukan. Saya tunggu jawabannya. Silakan dikirim melalui Japri, dan apabila Anda kurang mengerti dengan penjelasan saya, silakan bertanya melalui WA pribadi. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.